Yehezkiel pasal 47 ayat 1-5 kita baca dulu. Saya kasih judul, jangan takut untuk lebih dalam lagi. Sungai yang keluar dari bait suci. Kita baca bersama-sama aja ya, 5 ayat saja. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu, sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak bisa berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Tetap dibuka Alkitabnya, saya akan jelaskan satu persatu. Ini adalah nubuatan di perjanjian lama tentang sungai yang keluar dari bait suci. Sebenarnya ini nubuatan secara profetik akan digenapi nanti ketika Yesus datang kembali. Jadi ada pedang bermata dua, nggak hanya bicara tentang situasi kondisi kita hari ini, tapi bicara suatu saat nanti. Jadi sungai ini nanti beneran ada someday, pada waktu Tuhan datang. Nah, tapi ini dijadikan firman Tuhan di Alkitab, berarti relevan. Berarti untuk kita juga today. Nah, artinya itu sangat indah. Dan begitu rohaninya. Tuhan ingin kita itu benar-benar terlibat dalam rencananya. Yerusalem itu tidak dibangun di atas dasar kota ini satu-satunya, mungkin salah satu dari sedikit kota di seluruh dunia yang dibangun bukan di atas dasar perairan yang cukup. Kalau Anda tahu Amsterdam di Belanda, itu perairan. Mana-mana bahkan orang itu naik perahu gitu di kanal-kanalnya. Ya. Bahkan ada lagu di Indonesia, Bengawan, Solo, ya. Sungai Brantas di Surabaya. Pada dasarnya yang namanya kota-kota besar, apalagi yang menjadi pusat-pusat negara, itu harus berada di perairan. Tapi Yerusalem nggak begitu, cuman ada percikan air sana-sini. Jadi ayat-ayat ini bagi orang Yahudi saat itu yang mendengarkan, mustahil, nggak mungkin. Mana mungkin ada sungai keluar dari bawah pintu bait suci lagi? Mana mungkin itu? Let me tell you, don't be a Christian. Jangan jadi orang Kristen kalau Anda dikit-dikit berkata mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Katakan amin. Dan saya percaya hari ini dengan berdirinya GMS 2 Surabaya Timur atau GMS Surabaya Barat berdiri di Surabaya Timur ini adalah sesuatu yang sangat-sangat profetik. Membawa hadirat Tuhan di wilayah timur Surabaya. Saya cerita dulu ya, ayat ini begitu khusus, saya nggak bisa ingat arah-arahan. Saya ini keluarga saya paling tahu, istri saya sekarang paling kenal saya. Saya kalau arah-arahan itu cukup parah. Jadi saya bisa keluar dari mall begini ya, keluar dari WC-nya, apalagi kalau WC-nya itu ada lorong-lorongnya gitu, saya keluar lupa masuknya dari mana tadi. Saya bisa tersesat di dalam mall. Jadi saya nggak terlalu hafal timur, barat, utara, selatan. Saya paling susah kalau pas lagi cari jalan, pas nyetir ya kan, saya turun sebentar, permisi Pak, mau tanya, ya kan, PCM itu di mana? Orang yang tinggal di Surabaya Timur selalu bilangnya saya baru tahu, Pak Cimol ya. Di sini ya, Pacimol atau apa, PCM. Oh gini Pak, Bapak terus ke utara, nanti kalau kelihatan di situ ada Bangjo, ya kan, ada lampu merah, ke Bangjo itu Jawa Tengah ya, kalau di sini lampu merah di Surabaya, nanti ya Bapak ke timur, lalu habis itu notok lagi, nanti sebelah barat, saya bingung, saya taunya kiri kanan. Ya kan, saya nggak ngerti ke barat timur gitu. Jadi kalau baca Alkitab yang timur barat gitu juga saya biasanya tersesat. Tapi saya tahu, sungai yang mengalir dari ambang bait suci atau dari pintu bait Allah. Saya tahu itu, nggak mungkin saya miss itu. Tapi suatu hari pada waktu kita ibadah, kalau yang ingat ya, di pukul berapa? Pukul 1 waktu itu. Bahkan bukan saya yang khotbah. Saya yang khotbah bukan ya? Saya yang khotbah. Tiba-tiba saya dapat sebuah, Roh Kudus ngomong gini sama saya.
kegerakan rohani yang di GMS Surabaya Barat ini akan overflow. Loh iya Tuhan, sekarang di SCC tempat kita ibadah di barat situ, memang sudah overflow, ada ruangan-ruangannya. Bahkan kita jebol ya kan? Iya, bukan. Roh Kudus bilang sama saya, overflow-nya ke timur dan selatan. Overflow maksudnya apa? Lalu saya diberitahu sama Roh Kudus, buka di Yeskiel 47 ayat sekian. Waktu saya baca, ternyata mengalir namanya sungai, maksudnya air yang mengalir dari bawah ambang pintu bait suci itu mengalir menuju ke timur. Saya hampir tersedak waktu saya membaca ini ayat 1. Dari bawah ambang suci bait suci itu mengalir menuju ke timur. Seperti ada sebuah nubuatan, kegerakan rohani yang Allah lakukan dan kerjakan dan terus sedang berjalan di GMS Surabaya Barat akan segera Tuhan lakukan di Surabaya Timur, tidak kalah besar di sini. Bahkan saya tahu Allah punya rencana yang hebat bagi orang-orang yang tinggal di timur Surabaya. Kegerakan rohani di barat itu Allah akan lakukan di dalam kehidupanmu di sini, di dalam pengembalaan dan gereja yang harus hari ini berdiri. Saya excited sekali. Saya cerita dulu ya sebelum saya masuk ke pengajaran, izinkan saya masuk ke profesi. Izinkan saya untuk sharing dulu perkara-perkara yang sifatnya rohani. Saya nggak ngeroh, tapi saya akan saksikan kepada Anda, saya sharingkan my spiritual experiences atau pengalaman-pengalaman rohani saya. Karena saya percaya apa yang kita alami detik ini sekarang itu semua sudah ada di dalam nubuatan Tuhan atas gereja kita. Lalu tadi malam saya tidur pukul 12. Pukul 2:30 pagi saya mengalami peperangan rohani. Sesuatu yang aneh saya cerita gini, bagi orang-orang yang takut biasanya sendirian, apalagi dalam kegelapan, please jangan takut ke WC ya. Saya nggak akan ceritakan lebih daripada yang saya perlu bagikan. Saya nggak akan banyak fokus ke setannya, tapi saya fokus ke Tuhan dan nubuatannya. Tapi 2:30 pagi tadi saya nggak bisa pungkiri, saya mau cerita sama Anda, saya mengalami peperangan rohani. Singkat cerita, saya didatangi oleh 2 roh jahat. 2:30 pagi tadi saya mengalami pengalaman yang aneh sekali. Lalu saya melihat tubuh saya itu di ranjang saya, wong saya tahu jamnya kok. Saya kalau hari Minggu atau besoknya pelayanan pagi-pagi, saya selalu pakai jam tangan saya tidur. Jam ini nggak saya copot. Tapi kalau besok nggak ada apa-apa, saya copot lah ya. Tapi kalau besok, saya setiap pagi kalau dibangunin Tuhan, saya harus lihat jam berapa langsung. Tempat kan gelap-gelap, nggak bisa lihat jam di mana. Tapi di tangan saya kan saya bisa intip. Waktu saya lihat, saya bisa lihat tangan saya sendiri, tapi badan saya nggak ada tapi saya tidak berada di ranjang saya. Saya bisa melihat roh saya itu keluar seolah-olah dari tubuh saya. Saya bisa melihat badanku sendiri di ranjang itu. Saya bisa lihat istri saya di sana. Saya persis berada di kakinya ranjang, gelut dengan 2 setan itu. Dan itu mengingatkan saya apa yang terjadi tahun 2002. Sekarang 2022, jadi tepat 20 tahun lalu. Waktu itu saya masih tinggal di area pusat. Saya didatangi sama 2 roh jahat. Ya. Dan waktu itu bergelut dengan saya 20 tahun yang lalu. Dan berakhir pada kemenangan gereja kita. Waktu kita adakan KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, di GOR Kertajaya, gedung olahraga di sini. Di Kertajaya. Saya masih ingat kok kebangunan rohani itu terjadi tanpa publikasi. Kita ngadakan KKR, bukan nggak ada artis lah, nggak ada pembicara luar negeri. Saya khotbah 2 hari, yang bergerak itu sel grupnya. Disitulah pertama kali KKR kita itu ketemu orang-orang tua dan pemuda. Zaman dulu hati bapak belum kembali ke anak. Biasanya orang-orang tua menghakimi anak-anak muda, lu tahu apa. Tapi hati anak juga nggak kembali kepada bapak. Seperti dinubuatkan oleh Maliaki. Anak-anak muda lebih merasa, papaku kuno. Atau merasa, ini orang-orang tua di gereja ini nggak ngerti tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang radikal. Tapi hari itu dipatahkan, tahun 2003 saya masih ingat. Kita di GOR Kertajaya itu, setiap CG, kelompok sel, baik yang remaja pemuda zaman itu, bukan namanya AOG, belum itu, Army of God belum namanya demikian. Waktu itu namanya Remasa dan Pemasa. Lalu yang sekarang ini CG Connect Group orang-orang tua, atau yang umum dan family, bukan namanya CG, dulu namanya Kemas. Ya, keluarga melayani Allah dan sesama, namanya kurang bagus dulu, tapi itu bagian dari sejarah kita. Tapi telah
menjadi namanya semakin pas. Tapi gerakan itu sudah ada dari dulu. Lalu kumpullah di situ di Belangah. Hulu dan hilir semua anak muda, orang tua membawa jiwa-jiwa tanpa ada publikasi gimana. Modalnya hanyalah formulir surat baptisan yang diisi dengan iman untuk nama-nama rekan, teman, dan keluarga. Mereka tulis di situ dan tangisi. Doakan setiap Rabu. Saya masih ingat saya suruh orang mendoakan Rabu dan Sabtu. Sekarang malah ada saat teduhnya. Kalau Anda lihat ya talinya. Segala sesuatu itu ada silver liningnya. Semua itu ada tali merahnya atau benang merahnya. Saya kalau doa dulu ya untuk jiwa-jiwa itu, saya puasa khusus itu satu minggu saya puasa 2 kali. Sekarang saya buka nggak apa-apa. Kalau dulu saya puasa saya buka nggak boleh. Tapi ini kan sudah lalu saya ceritakan. Saya Rabu Sabtu. Sekarang Tuhan kasih saat teduh. Apa yang Anda taburkan dengan air mata itu kan Anda tuai sampai berkas-berkasnya. Semua itu ada koneksinya. Tak ceritai sejarah dulu karena ini hari pertama kita berdiri di sini. Nah, setelah membawa formulir baptisan itu, orang-orang membawanya dengan iman. Tinggal nanti dibubui tanda tangan yang bersangkutan. Yang bersangkutan belum terima Tuhan. Saya masih ingat kok, di swimming pool atau kolam renang, di samping gor itu, kita sewa malam itu. Dan hari itu 400 sekian puluh orang dibaptis. Orang tua, orang muda. Dan ada 2 ekor burung merpati masuk ke dalam gedung swimming pool indoor itu. Dan terbang melayang-layang hingga anak Tuhan terakhir yang diselamatkan. Lalu lenyap keduanya. Itu semua ada di dalam warta kita. Zaman dulu kan pakai warta. Saya jadi ingat kejadian itu. Saya kali ini 20 tahun kemudian saya gelut lagi. Tapi saya nggak tahu setannya sama atau enggak. Saya nggak peduli. Tapi kok saya yakin, karena Tuhan mau memakai Anda sekalian jemaat Surabaya Timur, kita yang di sini, dan Tuhan mau mengadakan kegerakan rohani yang besar melalui GMS 2 Surabaya Timur yang hari ini kita dirikan. Yang percaya katakan amin. God wants to use you. Allah mau memakai anak kecil di sini, Allah mau memakai anak muda, Allah mau memakai orang-orang tua. Malah yang saya khawatirkan, concern saya adalah tempatnya nggak akan cukup. Tapi pokoknya kita ikuti aja. Gak ada tempat meletakkan kepala. Pokoknya kita ikuti saja aliran Tuhan. Kemana sungai itu mengalir, let's go there. Saya tahu Tuhan punya berkat di situ buat setiap kita. Ada pemakaian Allah, ada Immanuel Allah beserta. I believe wherever the river flows, there's a river that flows from the fountain of God. Dimanapun juga sungai itu mengalir, di situ akan ada kehidupan. Amin Bapak Ibu. Saya ajak kita sekarang melihat Yeskiel pasal 47 ayat 1. Sekarang saya masuk ke pengajaran. Ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ini pengalaman Yeskiel sang nabi. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Di dalam kita mengikut, dalam iman kita. Kalau kita ikut Yesus, kita itu semi pasif. Kalau kita aktif hanya karena iman kita nggak boleh mati. Karena iman tanpa perbuatan, mati namanya. Tapi sebenarnya loh ya, kita ini hanya co-pilot. Tuhanlah pilotnya. Hiduplah sedemikian rupa di dalam iman Kristianimu. Bahwa Yesus yang takes the wheel. Tuhan yang pegang setirnya. Kita ini co-pilot, Tuhan pilotnya. Tuhan tuh begitu baik loh. Dia gak jadikan kita Pinocchio. Dikasih benang, dikasih tali, digerakkan kanan kiri itu tanpa kehendak bebas sama sekali. Allah kita itu gak begitu. Tuhan itu mau kita terlibat. Tuhan itu mau berpartner dengan kita, sama anak kita. Misalkan seorang ayah, ajak anaknya ke kantornya. Apa papanya kurang staf? Enggak, tapi kalau ketika anaknya sudah beranjak dewasa, papanya itu punya kerinduan untuk berpartner dengan putranya. Itu normal. Karena putranya itu mirip dia, darah dagingnya. Tuhan itu mau bermitra dengan kita, jikalau malaikat itu hanya hamba-hambanya. Di dalam hidup kita, dalam iman Kristiani, kita itu bukan puppet. Kita itu bukan bonekanya Tuhan. Kita itu anak-anaknya Allah. Tuhan mau kita mengerti kehendak rencananya supaya nanti kita nggak dipanggil sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai sahabatnya. Sebab seorang budak tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Budak hanya pesuruh, tapi anak itu pewaris. Tuhan mau kita mewarisi janji itu, tapi dalam mewarisi itu, kita mesti terlibat. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tangkaplah hati Allah, tangkaplah visinya. Jangan hidup egois lagi demi diri sendiri. Jangan kejar semata-mata mimpimu, kejar mimpi Allah lebih dulu. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya.
Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci. Jelas-jelas kita tahu leadernya siapa. Bukan Yeskiel. Leadernya adalah Tuhan. Makanya itu mintalah Roh Kudus. Ya, mintalah Roh Kudus untuk memimpin setiap aspek kehidupan kita. Minta. Kita harus sengaja tiap hari. Kenapa sih kita saat teduh pribadi? Tiap pagi itu kalau saya berlutut di hadapan Yesus atau kalau saya berdoa. Saya kalau berdoa itu suka jalan wirawiri atau riwariwi, ya nggak tahu yang mana yang benar bahasa Indonesianya. Saya suka jalan di ruang studi saya atau saya duduk kalau saya capek. Saya berdoa. Apa sih? Saya berdoa sampai jam-jaman kadang-kadang. Hanya satu permintaan saya, percaya enggak? Bukan berkat-berkat. Saya hanya minta sama Tuhan agar Tuhan menuntun dan memimpin hidupku. Tiap kali saya berdoa begitu, saya mengosongkan diri, saya berkata, lead me, bukan bless me. Bless me, the greater prayer, doa yang lebih besar itu bukan bless me, tapi lead me. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku. Sebelum memberkati, dia tuntun dulu. Kalau Anda baca di Mazmur 23 itu hierarkinya begitu. Saya selalu berdoa, lead me. Seperti Nabi Yeskiel. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Isn't that beautiful? Di sini yang membedakan yang namanya anak baby dan anak yang dewasa rohani. Bayi hanya bisa susu. Tapi anak yang dewasa ingin mengenal papanya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya tidak mau khotbahkan yang sama seperti yang saya khotbahkan KKR 20 tahun lalu di Surabaya Timur. Sudah waktunya dengan usia dan banyak orang-orang yang saya maksudkan ada di sini juga. Coba saya tanya dengan tangan aja yang di ruang dalam sini aja. Bahkan di overflow juga Anda boleh angkat tangan. Kalau Anda tahu yang saya tadi ceritakan, Anda bahkan ada di KKR GOR Kertajaya itu, angkat tangan. Ada nggak? Ini, ya. Ada loh, semua ada beberapa. Jadi saya tidak akan mengkhotbahkan sama karena Anda bukan baby rohani lagi. Sudah ketinggalan zaman 20 tahun lalu. Mari kita dewasa iman. Saya dorong Anda ya, praktekkan ini. Mintalah sengaja sama Tuhan tiap hari. Tuhan, pimpinlah aku. Mumpung kita masih ada sisa, sekarang tanggal berapa ya? 30. Mumpung masih ada 1 hari lagi puasa ya kan? Sampai tinggal 31 kan? Permintaan terakhir deh. Jikalau permintaan awal itu bless me, gak apa-apa sudah. Kan proposal udah masuk ke Tuhan. Terakhir katakan, please above all, di atas segalanya. Pimpin aku, pimpin keluargaku. Lead me. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Luar biasa. Tuhan yang bawa dia. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Dan mengalir menuju ke timur. Coba perhatikan, ada air keluar. Ada air keluar ini bukan dari mata air loh ya. Banyak orang Kristen itu salah duga. Mereka kira bahwa berkat itu keluar dari tempat kerja. Oh salah. Bisa mengalir ke sana. Itu bukan matanya. Itu bukan mata air, karena itu matamu jangan tertuju ke situ. Ada orang mengira kalau dia sekolah tinggi-tinggi, saya nggak anti. Bahkan gembala-gembala yang di bawah saya sekarang total ada 14, bahkan termasuk istri saya sendiri, semuanya sekolah, master's program. Langsung. Saya percaya formal education, tapi kalau banyak orang mengira dengan gelar dan titelmu, Anda pasti dapat pekerjaan yang baik dan Anda pasti akan puas dalam kehidupanmu, Anda pasti berhasil. Enggak tentu. Janganlah matamu tertuju ke situ. Air itu enggak keluar dari sungai ternyata. Air Allah tidak keluar dari lautan, samudra raya atau tempat basah. Ada orang kira kalau aku kerja ini itu pasti duitnya lebih banyak. Sehingga segala sesuatu dikerjai. Jadi enggak tahu segala sesuatu dia kerjakan maksudnya. Enggak tahu apa yang dia mau. Dia kira dengan bersusah payah dia akan tambah kaya. Loh, saya enggak ajarkan kita malas-malesan. Kita semua itu apapun profesi termasuk kita kependetaan ini kita ngelembur-ngelembur loh. Betul-betul kita itu ngelembur-ngelembur. Ini semua terjadi bukan karena kebetulan. Ini semua hasil kerja keras loh. Berapa hari yang lalu FYI, for your information only. Tempat ini bukan karpetan begini. Berapa hari lalu masih
masih bentuknya seperti bangunan-bangunan yang belum jadi. Ini orang-orang lembur. Volunteer kita, full-timer kita. Ya kan? Semua kerja keras. Didukung Pakuwon. Kita bekerja keras untuk menjadikan tempat ini layak ibadah. Saya kaget loh, itu hari per hari. Saya nggak berkata bahwa kita boleh malas-malasan. Ada berkat dalam kerajinan. Amsal katakan, tangan rajin menjadikan kaya, tangan malas, lipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, maka kemiskinan akan menyerbu seperti maling di tengah-tengah hari. Tapi jangan kira dengan susah payah Anda akan diberkati. Air itu air bisa ngalir ke situ, matanya nggak di sana. Coba bayangkan, mata air kita dari mana, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci, ternyata dari gereja. Saya waktu lihat gini, wow, gereja enggak sempurna. Gereja itu bukan sorga. Enggak ada pepatah orang datang ke gereja pasti masuk sorga. Enggak ada. Tapi kenapa ada rumah Allah didirikan? Kenapa Tuhan masih menggerakkan seperti Roh Kudus di zaman Kisah Para Rasul, menggerakkan hati Paulus misalnya, menggerakkan hati Petrus. Mengapa Tuhan menggerakkan mereka, Timotius dan Silas? Karena bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah menceraikan istrinya. Mempelai Kristus itu adalah gereja. Gereja memang bicara tentang orangnya, bukan gedungnya. Tapi gereja itu perkumpulan orang yang membangun visi Tuhan. Dari bawah itu mengalir, atau dari bawah itu keluar air. Ternyata urapan kita bermuara atau bermula pada kerohanian. Bangun kerohanianmu. Nanti minggu depan saya akan berkhotbah, mulai masuk ke pengajaran Esra, jadi saya selang-seling. Waktu saya datang ke selatan, lalu ke timur lagi, selalu periodikal. Sebagai gembala sidang saya harus tilik semua. Kalau kepada gereja-gereja kita di luar Surabaya, saya merasuli mereka seperti seorang rasul Injil. Tapi kalau gereja-gereja kita yang ada di Surabaya, saya sebagai pastor, gembala sidangnya. Karena itu saya harus keliling. Saya selang-seling. Nanti minggu depan saya mulai akan ajarkan tentang pengajaran tentang Esra. Bukan di sini. Waktu saya keliling lagi, kembali lagi ke situ. Dari situ saya pelajari, kenapa ya umat Tuhan itu yang pertama kali pulang zaman Esra Nehemia, kalau Anda baca, yang dibangun ke satu untuk mengembalikan semua rencana Allah dan berkat-berkat Israel. Yang dibangun itu bukan temboknya dan sistem politiknya loh. Yang dibangun bukan organisasi dan profesionalisme loh. Yang dibangun itu pertama-tama adalah bait Allah. Pusat worshipnya dibangun. Kalau Anda baca dengan seksama, Nehemia itu membangun temboknya. Zerubabel pemerintahannya, tapi Esra datang bangun bait sucinya, sistem worshipnya dibangun dulu. Karena no blessing, atau ada berkat tapi ciprat-ciprat. Tidak ada berkat yang long lasting. Jikalau the worship center tidak berdiri. Dari ambang pintu bait suci itu keluar air. Belum ngalir, keluar saja. Di situ Anda harus tahu, mata air urapan Allah atas pekerjaanmu bukan di kantormu, bukan di kursi direksi atau di ruang meetingmu. Mau tahu di mana? Coba lihat saya sebentar. Di atas lututmu. There is the blessing. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your mercy, embraced by your glory, O Lord. I live to worship you. Lagu lama itu. Tidak ada panggilan lebih tinggi daripada berlutut di kakimu dan menyembahmu. Disitulah permulaan segala sesuatu yang adalah dari Tuhan. From here. Dan from here itu ada here, ada ini. Dari bawah pintu ambang bait suci keluar air. Bukan dari tempat kerja Anda. Bukan dari ruang studimu. Semua dimulai dari doa. Makanya minta Roh Kudus pimpin kehidupan Anda. Jangan setengah-setengah sama Tuhan.
Coba Anda lihat ya dalam dunia bisnis, coba kita ngomong tentang bisnis ya. Ada orang berusaha yang nggak bisa gimana. Saya nggak bicara bahwa berkat materi itu selalu adalah berkat Allah. Nggak ada orang yang bisa berhasil di luar sana tanpa Tuhan juga bisa. Tapi Anda kan lihat beda apa yang dari berkat Tuhan dan apa yang bukan. Pekerjaan Anda mau di hijack sana sini kek, nggak bisa apa-apa. Yang tidak bisa dipungkiri sangkali itu adalah penyertaan Allah. Coba lihat, orang mau tiru restoran Anda, misalnya jika kalau ada F&B, mau ini itu segalanya tetap yang ramai tempatmu. Nggak bisa apa-apa, berkat itu nggak bisa ditiru. Itu semua dari lutut ini, bukan dari sini. Bapak Ibu Saudara, percayalah doa. Pray will you? Prayer is your breath with God. Doa itu adalah nafasmu dengan Tuhan. Dalam doa jangan lupa, isinya minta sama Tuhan untuk pimpin, bukan hanya setiap aspek hidup kita, saya kasih kata per aspek. Masing-masing. Jangan sampai kita undur rohani, karena kalau kita undur rohani, kita itu bisa sat loh airnya. Saya juga bisa, saya nggak doa atau kurang doa sehari aja, manusia lama mau keluar semua. Nah kalau manusia lama keluar semua, kita nggak perlu setan. Kita bisa hancurkan rencana Tuhan sendirian tanpa bantuan mereka. Daging ini bahaya. Kita bisa sat. Puji Tuhan ya di gereja kita itu, kita datang ke gereja itu sekali seminggu. Lalu bersekutu dengan saudara seiman dalam kelompok kecil itu sekali. Hanya 2 kali aja. Dari 7 hari hanya 2 kali. Itu pun bukan seharian. Itu menurut saya sudah minimalis. Itu UMR-nya. Bayangkan kalau saya nggak ke gereja 2 minggu. Saya nggak ngomong gini karena kita buka gereja ya. Enggak. Saya nggak pernah gitu. Imanku nggak murahan. Tapi coba Anda renungkan. Kenapa kita buka ibadah di sini supaya jangan sampai orang karena jarak tidak beribadah atau nggak beribadah sungguhan atau asal-asalan. Di tempat di mana Anda bertumbuh, ya kita harus kejar ke situ. Kalau Anda bertumbuh di sini, kita bawa situ ke sini. Tujuannya 1 minggu, kalau 2 minggu kita nggak ke gereja aja udah kerasa banget. Udah kerasa sekali. Dan kita ketemu dengan saudara seiman, kita di charge. Tapi kalau secara individu atau pribadi ya kita harus saat teduh secara pribadi. Sama Tuhan itu jangan ikut jarak panjang. Sama Tuhan itu ikut jarak dekat. Ya, kita kalau punya goal boleh goal jangka panjang. Tapi kalau kita ikut Tuhan harus jangka pendek. Dikit-dikit kembali kayak benteng-bentengan gitu. Waktu saya kecil main benteng-bentengan. Benteng gak boleh ditinggalkan jauh-jauh, nanti kita ketangkap musuh. Gak bisa, keintiman dengan seseorang aja kita gak bisa lama-lama. Makanya seorang suami dan istri tidak boleh berlama-lamaan berjauhan. Ya kan? Nah karena itu jangan sampai kita sama Tuhan itu juga sama. Kita itu harus mengikut dari dekat. Saya bersyukur. Minta sama Tuhan setiap aspek kita hidup kita itu dipimpin sama Roh Kudus. Kita lanjut ya ayat yang kedua. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Bolehkah Anda berkata sama saya 1000 hasta? 1, 2, 3, 1000 hasta. Oke, karena ini nanti kita ulang-ulang. 1000 hasta ya. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Bagus ini. Jadi ada satu orang pergi ke arah timur, mengukur tali pengukur, memegang tali pengukur, dia mengukur 1000 hasta. 1000 hasta itu, supaya Anda tahu, kurang lebih setengah kilometer. Atau 500 meter. 1000 hasta. Jadi ini, Yeskiel pasti kurus. Dia sudah jalan 1000 hasta, 1000 hasta lagi. Jalan di dalam air lagi, nanti kalau airnya sudah mulai sampai ke lutut, nah itu kerasa jalan 1000 hasta. Kalau Anda jalan biasa gini 500 meter ya lumayan lah ya, 500 meter. Dan kalau dengan dalam air, apalagi kalau sudah sepinggang, jalan di dalam air itu lebih berat. Setengah kilo akan lebih terasa lagi. Memang ada harga dibayar sih ikut Tuhan. 1000 hasta itu setengah kilo, tapi di sini ya dimulai dengan ini. Ayat 3, setelah dia mengukur 1000 hasta, dia menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Disuruh masuk loh.
Kita nggak boleh jadi penonton loh. Dengan kata lain, Tuhan bicara sama kita, urapan itu tidak bagi seorang penonton. Makanya Kristen KTP itu tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Atau jemaat yang pasif. Saya jarang atau nggak pernah lagi nyebut kalau, oh ini kan hanya jemaat awam. Saya nggak suka kata awam, karena kata awam itu mendiskreditkan. Saya nggak suka sih. Kalau saya secara pribadi saya nggak suka pakai kata awam gitu. Karena tidak ada jemaat awam. Dan paling tidak visi Gereja Mawar Syaron tidak mengizinkan itu. Karena bagi kami, setiap jemaat itu harus dimuridkan. Setiap Anda itu murid Kristus, bukan awam. Awam itu not so good. Awam itu artinya lugu. Ya, lugu. Seolah-olah orang itu, lihat orang itu polos. Kata polos itu nggak terlalu bagus loh, kalau konotasinya jelek. Orang itu polos itu artinya bisa artinya dungu. Saya nggak suka kata awam. Tak ada satupun di sini adalah awam. Kita tidak membuka rumah ibadah tapi tempat pengembalaan. Di mana setiap jiwa-jiwa dimuridkan dengan baik dan benar. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kita semua masuk ke dalam air itu, nggak ada yang menonton saja. There is no anointing in watching. Makanya jangan menonton saja. Jangan hanya menonton tapi terlibat juga. Urapan itu diberikan bagi orang yang nyemplung. Buat apa kita belajar renang, diajari begini ya, nanti kamu kakinya begitu, tangannya gitu. Cara renang terbaik adalah, ini cara kuno ya, sebelum zaman les-lesan. Waktu saya masih kecil, saya bisa renang, tahu nggak gimana caranya? Tentunya nggak ngawur, papa saya itu seorang atlet. Wah kuat sekali, main squash. Ayah saya renang, waktu kecil kan anak desa. Ya, dari Jember sana. Jadi kalau berenang itu yang ada di sungai yang ada pusarannya itu loh. Jadi ada putaran air itu yang bisa nyedot orang masuk itu. Papa saya waktu kecil itu renang di situ. Jadi waktu ayah saya ajari saya renang, caranya terbaik. Saya bilang, "Pak, renang gimana? Ajari tangannya gini." "Oke, gini, kamu masuk dulu ke papa ke air." Masuk ke air dulu. Di Surabaya ada namanya Taman Tirta. Itu kolam renang yang sekarang menjadi TVRI itu. Ayah saya angkat saya karena saya masih kecil, dibalik badannya, dilempar masuk ke air. Udah, itulah hari perdana saya renang. Masuk saya gak sempat nangis. Mana bisa kita nangis di dalam air? Tapi ayah saya lihat nih, pasti nggak mengizinkan saya tenggelam. Setelah itu saya bisa survive sendiri. Ya itu cara kuno, ada cara lebih baik. Tapi apa baiknya sih belajar renang kalau teori? Nyemplung bro, masuk. Air harus masuk. Satu-satunya cara kita bisa dalam rencana Allah adalah kalau kita terjun, bukan bebas, terjun dalam tuntunannya. Makanya yang nomor satu adalah minta Roh Kudus tuntun. Selanjutnya, kita harus terjun. Masuk ke air itu. Nyemplung ke sana. Dia menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Kata menyuruh di situ, he commanded me. Dia memerintahkan aku untuk masuk. Saya berdoa, saya bersyukur hari ini Servolution. Gereja kita itu tidak mempersulit atau birokrasi. Apa sih? Nggak disuruh sekolah teologi loh. Cuman MSC 1, Mawar Syaron, MSC 1 Mawar Syaron. My Spiritual Journey, ya kan? Saya kadang-kadang itu bisa, term-term tertentu itu bisa, ini ya mungkin mikir banyak nama. Kemarin waktu saya perkenalkan sama jemaat baru, Pastor Yo itu loh, Koyo yang di Surabaya Barat, welcome home itu. Kan istrinya adalah Pastor Lipi yang sekarang lagi berkhotbah di situ sore ini. Itu kan adalah ketua edukasi kita termasuk human capital. Kemarin waktu saya perkenalkan ke jemaat baru saya bilang, ini loh suaminya MSC. Ketawa semua, saya baru sadar ya kok suaminya MSC gimana sih. Ya, MSC itu My Spiritual Journey. Cuman Olsan kayak orang foto ceklek gitu loh. Memang MSC 1 ada berapa kelas. Cuman itu aja. Dan Anda ikut cell group udah bisa melayani. Tapi kita nggak gampang-gampang juga. Ayo ke sini melayani. Kita nggak begitu. Iman kita nggak murahan. Karena kita mesti jalan 1000 hasta. 1000 hasta ya betul ya? 1000 hasta. Kita mesti jalan. Nggak bisa orang datang itu, oh apa aku mau gabung dengan gereja kalau dikasih pelayanan. Dan jangan gabung. Tolong. Karena gereja kita bukan tempat orang untuk ambisi. Gereja kita adalah tempat untuk orang-orang yang berhati melayani. Harga yang dibayar not so bad. MSC 1, 2, 3.
Dengan di dalam CG, Anda bisa mempersembahkan sumbangsi pelayanan yang sederhana. Hari ini Servolution hari ini adalah kesempatan untuk kita terjun ke dalam airnya Tuhan. Nyemplung sana. Ya, saya berdoa ya, agar yang melayani nanti di gereja kita itu, termasuk di GMS yang di sini di Surabaya Timur, adalah jiwa baru dan jiwa lama. Tahu nggak, kerajaan Allah adalah kerajaan yang cukup ruang untuk jiwa lama dan jiwa baru. Jiwa baru tentu, mereka bukan dilahirkan kembali untuk egois lagi, mereka dilahirkan baru supaya mereka melayani. Tapi jiwa lama itu loh lebih susah. Tapi tahukah kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang mendaur ulang setiap jiwa? Yang lama bisa diperbarui, jikalau yang terdahulu bisa menjadi terkemudian. Kalau orang-orang lama yang menjadi terkemudian, kalau mereka mau aja Tuhan buka pintu, dunia aja tahu ada kemauan, ada jalan. Tuhan bisa buat mereka yang terkemudian menjadi terdahulu lagi. Saya berdoa agar tidak ada orang yang kadaluarsa di dalam visi kita. Setiap Anda punya ruang dan tempat, asal Anda tahu itu talentamu. Atau itu di situ passion, atau minimal di situ kebutuhan. Saya pertama kali khotbah, bukan karena saya kepingin khotbah. Saya pertama kali doakan orang, kelepasan setan saya masih ingat. Bukan karena saya ingin melihat itu terjadi, tapi karena ada kebutuhan. Gimana enggak? Waktu itu ada satu orang kesurupan, itu saya pelayanan di desa. Nah kalau bukan saya, siapa lagi? Wong saya dengan beberapa orang aja yang Kristen. Kadang-kadang kita masuk ke pelayanan bukan karena kemauan kita, tapi karena kebutuhan yang disediakan. Terjun Bapak Ibu. Masuk ke dalam air itu melayani. Berapa orang di sini CGL dulu waktu disuruh jadi ketua kelompok kecil. Mereka takut-takutan, tapi setelah mereka jadi, ternyata bisa juga ya. Tuhan yang bantu soalnya. Lalu juga sangat-sangat memberikan sebuah kepuasan yang tak ternilai harganya waktu kita bisa melayani. Saya berdoa setiap Anda bisa bergabung di dalam apapun yang jadi kebutuhan umat Tuhan. 1000 hasta, jangan hanya menonton tapi terlibat juga. Ya. Yang berikutnya kita baca lagi. Sekarang kita melihat masuk ke dalam air itu 1000 hasta, ayat 4, ia mengukur 1000 hasta lagi dari pergelangan kaki dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Jadi kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau ini kebalik. Dimulai dari pergelangan kaki, lutut, sampai ke pinggang. Lalu ayat 5, air itu seperti sungai dan berenang. Oke. Kalau Anda lihat susunannya begini. Suruh jaran 1000 hasta. Suruh konsisten melakukan sesuatu. Kalau kita mau bertumbuh kita harus konsisten. Tidak boleh on and off. Tidak boleh on and off. Ada orang berkata begini, saya mau memperbesar badan saya, otot saya. Ya saya diberitahu sama PT atau personal trainer. Kalau kita mau memperbesarnya, mau jadi binaraga, nggak boleh mut-mutan. Karena ototnya mungkin setelah dipompa di taraf tertentu, harus ditambah berat badan 1000 hasta. Harus ditambah berat sehingga 1000 hasta lagi. Nggak bisa. Kita nggak akan bisa konsisten nafasnya. Kalau kadang maraton, kadang tidak. Kalau kita memang itu adalah game kita, kita juga harus melatihnya secara rutin. Apapun yang Anda mau lihat bertumbuh di hidupmu, latihlah secara rutin. Saya tidak hanya bicara tentang pelayanan di dalam gereja, whatever it is, apapun juga di dalam hidup Anda, yang Anda mau lihat itu berbuah, 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi. Janganlah kita tidak konsisten dengan komitmen kita. Tuhan suruh kita komitmen dengan sesuatu. Nah, setelah itu kita lihat ya susunannya. Dari lutut kaki sampai ke, dari pergelangan sampai ke lutut, sampai ke pinggang hingga berenang, sebelum jadi sungai, transit terakhir itu di level apa? Coba Anda jawab. Sebelum berenang, terakhir itu sampai ke pinggang. Bukan di lutut dan pergelangan. Di dalam kitab Mazmur ada satu ayat yang sebenarnya agak sungkan kalau dibicarakan. Engkaulah yang menenung buah pinggangku. Paham maksudnya? Di dalam kitab Mazmur itu, Tuhan disebut sebagai pencipta yang menenung kita dalam kandungan mama. Dia yang tahu hari-hari kita dan dia yang menenung dan dia menjadikan buah pinggang kita. Maaf, buah pinggang itu di bawah sabuk.
bicara tentang kelamin kita. Memang kekudusan bukan hanya soal dosa seks saja. Bukan hanya soal seksual. Kekudusan itu banyak sekali. Tapi karena kita manusia itu sexual being, biasanya salah satu yang akan memukulmu terlebih dulu ketika seseorang itu jatuh adalah seksualita. Karena itu nomor 3, saya jelaskan dari sini. Nanti saya kasih rangkuman poin-poinnya. Please jaga kekudusan ya. Kalau kita mau melihat hidup kita berbuah. Jangan lupa, sebelum sungai itu menjadi kuasa, nanti di ibadah berikutnya saya jelaskan ikan-ikannya banyak. Stop over terakhir atau transitnya, kalau kita mau pergi ke misalnya Amerika, naik SQ, Singapore Airlines, ya berhenti terakhir di Singapura. Anda harus tahu perhentian terakhir sebelum meluncur pada kuasa atau berkat-berkat penyertaan Allah adalah pinggang Anda. Holiness. Makanya ada ayat begini, tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jaga kekudusan, bukan hanya seksualita, tapi dalam segala perkara. Jaga kekudusan keuangan Anda. Jangan sampai kita biasakan diri jak kiri jak kanan. Nanti gimana keturunan kita akan disebut dan dilabel keturunan penjahat. Jaga kekudusan kata-kata kita. Kalau kita mau lihat Allah itu mengurapi mulut kita. Apa yang kita katakan akan kejadian. Asal sesuai firman. Tapi ada orang yang sesuai firman juga gak kejadian. Karena mulutnya gak berkuasa. Dari mulutnya mengalir air asin maupun air tawar. Gak sepatutnya dari sumber yang sama. Apalagi bicara sama gunung. Gunung beranjaklah ke lautan. Gunung bisa jawab, lu sendiri yang beranjak ke situ. Gunung berani bantah sama kita. Pohon ara kita kutuk hanya tertawa. Kenapa sesama orang-orang tidak berbuah mau kutuki pohon yang tidak berbuah ini? If you want to see your words, kata-kata Anda penuh dengan kuasa, dan dimulai dengan kata-kata kita harus penuh kekudusan Allah. Jaga kekudusan, sebab ujungnya adalah kuasa. Jangan lupa loh, pinggang itu adalah transit terakhir kita sebelum lompatan berenang. Dari pinggang, gak pernah Tuhan bilang, lalu bertele-tele, kemudian sampai ke pundak dulu, ke leher, ke janggutnya, baru ke kepala, baru berenang, gak pernah. Asal dari kekudusan, kita langsung lihat Tuhan. Boom, langsung berenang. Tidak ada lagi stage berikutnya. Jangan jatuh dalam dosa seksual. Dalam pernikahan, jangan ada selingkuh. Yang sudah selingkuh, cepat bertobat kembali. Masih ada masa depan, kata firman. Firman Tuhan berkata, there is still future for you. Anak-anak muda, jangan serahkan virginity-mu. Jangan serahkan kegadisan kalau yang perempuan. Kalau yang cowok, pejakaannya. Jangan diserahkan. Jangan berhubungan seks sebelum menikah. Yang sudah menikah, jangan berhubungan seks di luar pernikahan Anda. Karena Allah hendak melakukan sesuatu yang besar. Pada waktu Christmas tahun lalu, waktu kita sama-sama di Surabaya Barat. Di salah satu ibadah di 8 kali saya kebaktian, itu saya masih ingat 24 dan 25. Itu dua hari 8 kali saya khotbah. Salah satu khotbah saya lupa tepatnya yang mana. Saya ada menyampaikan nubuatan yang saya terima. Tahun 2004 nanti akan ada banyak shift pergeseran di Indonesia. 2024 nanti. Onwards. Indonesia akan dibuat Tuhan makmur. Bukan hanya dari segi sisi materi. Tapi dari segala-segala 2025 sampai 2030 saya sampai juga menubuatkan tentang beberapa hal yang tentunya perlu diuji karena kita belum di situ. Pada saat itu nanti banyak anak-anak Tuhan yang gigit jari karena nggak punya fondasi. Waktu kemakmuran tiba, Anda akan kelaparan. Bukan bicara tentang keuangan, tapi Anda akan kehilangan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Now, sekarang waktunya. Kalau kerajaan Tuhan itu bayar di depan. Kekudusan itu bukan untuk bayar tiket ke sorga. Sorga itu cuma-cuma, penyamun di samping Yesus itu loh masuk begitu saja. Tapi kalau Anda mau lihat sorga masuk di hidup Anda, kalau Anda masih hidup lebih lama daripada si penyamun yang mati, langsung di samping Yesus itu, sore itu di Firdaus, maka Anda dan saya harus jaga kekudusan. Dan setiap kali kita jaga kekudusan, ingatlah, ujungnya ada kuasa. There is power, ada kuasa. Jangan lupa, terapkan ini. Apa yang Anda hendak lakukan dalam kehidupanmu itu tidak bisa terjadi tanpa kekudusan di situ. Karena Tuhan tidak memberkati orang yang kompromi.
orang yang salah bertobat, Tuhan terima. Tapi setelah itu janganlah hidup kita itu ditujukan pada dosa yang kita sengaja. Nggak sengaja aja kita berdosa loh, benar nggak? Kita nggak sengaja aja masih bisa jatuh loh. Apalagi kalau orang sama dosa udah lumrah, nggak apa-apa, toh ada pengampunan. Apalagi kalau divisikan, dosa itu boleh dengan kesengajaan, matilah, nggak mungkin dia mencapai apa-apa. Jaga kekudusan. Ayo 3 poin sederhana, dengan ini saya selesai. Jangan apa, judulnya saya kasih tadi, Anda tulis judulnya jangan takut untuk lebih dalam lagi. 1, minta Roh Kudus pimpin kasih patah aja, per aspek hidup kita. Minta Roh Kudus pimpin supaya nggak lupa. Itu setiap masing-masing, semua, menyeluruh, totalitas. Minta Roh Kudus pimpin aspek hidup kita. Jangan hanya yang mau dipimpin sama Roh Kudus hanya pekerjaannya. Lalu habis itu nanti soal yang anak-anak muda nih, yang pacaran, jangan otak-atik ya Tuhan. Pacaran itu urusan saya, nggak bisa. Per aspek itu everything, serahkan pada Roh Kudus. Kita mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh, bukan? Minta Roh Kudus pimpin per aspek hidup kita. Kedua, jangan hanya menonton, tapi terlibat juga. Katakan pada dirimu sendiri, aku harus terlibat dalam apapun yang Tuhan sedang kerjakan di bumi ini. Aku mau terlibat. Ya. Sama, berkat keluarga juga gitu. Nggak bisa ada ayah yang berkata, nggak apa-apa. Saya cuma biar uang saya aja yang beri mereka makan, biar semua pendidikan di rumah serahkan ke mama. Nggak bisa. Papa, sudah waktunya Anda terlibat. Masalah terbesar di dunia ini adalah absent fathers, ayah yang absen. Nggak bisa. Ya, istri juga harus mau tahu, bukan cereweti. Semua ada caranya kan. Jangan pakai cara yang annoying, pakai cara yang anointing. Doakan dulu. Istri mau tahu, harus mau tahu. Nggak tahu, nggak mau tahu. Suami gimana kerjaannya? Sekalipun dia nggak menunjukkan butuh, minimal Anda bisa tanya how are you. Nanti kalau dia cerita pelan-pelan, Anda layak diceritai, Anda udah bisa dipercaya. Nanti kan tambah bertambah. Ada banyak hikmat-hikmat Priscilla Aquila yang Anda terima, bukan Ananias dan Safira yang sama-sama jodoh soal salah. Istri harus terlibat dalam pekerjaan suaminya sekalipun tidak ada di kantornya. Mungkin ada mimpi penglihatan yang Allah beri, andai kata siapa namanya itu yang Pontius Pilatus mendengarkan suara istrinya. Tidak mungkin dia akan menyalibkan Yesus. Mungkin lewat tangan orang lain, jangan lewat dirinya melakukan dosa yang kekal itu. Bukankah istrinya dapat mimpi? Dalam mimpi itu dia tersiksa dan berkata sama suaminya. Diberitahu sampai ke ruang kerjanya. Istri gak boleh datang di zaman Italia waktu itu. Si istri Pontius Pilatus berkata, honey, let go your hands. Lepaskan tanganmu atas orang ini. Orang ini orang benar, gak didengar. Istri mungkin gak sehebat kongsi. Gak sehebat staf ahli. Tapi istri itu tahu seluk-beluk suaminya. Jadi you harus mau tahu. Doakan. Jangan hanya berkata, terserah papa pokoknya yang penting pulang. Membawa semangkuk berlian. If you love your husband, you must know. You must know his will. Terlibat. Kalau Anda mau lihat urapan yang nyata di dalam lewat pernikahanmu. Terlibat. 3, jaga kekudusan. Sebab ujungnya ada kuasa. Oh Tuhan mau bekerja dengan luar biasa di Surabaya Timur. Dan Tuhan mau bekerja luar biasa di Indonesia. Dalam pekerjaan yang luar biasa. Ada Anda dalam rencananya. Jaga kekudusan, Allah akan memberimu kuasa.